Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tentu sehat sehat saja bukan? Baiklah, harapan dan doa dari Minda Channel tentunya untuk kalian semua semoga-moga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa terlimpahkan rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mempelajari tentang kondisi geografis negara Indonesia. Namun sebelum dilanjut, ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan tentu like, kemudian kasih komentar kalian, dan jangan lupa ya bunyikan tanda loncengnya agar kalian adalah orang yang pertama yang senantiasa mendapatkan notif-notif dari Minda Channel. Baik, selanjutnya anak-anak ya, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan ya yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang wilayah mencakup dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Iya. Ya, berada tepat di garis khatulistiwa dan Indonesia terletaknya cukup strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar benua. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, serta sosial budaya. Di letak geografis suatu wilayah itu mempengaruhi perekonomiannya juga dipengaruhi, sosial budayanya juga mempengaruhi ya. Nah, apa yang dimaksud letak geografis Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, atau posisi suatu daerah atau suatu negara pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Ya, baratnya pekarangan rumah kita ini tentu juga punya batas-batas, di sebelah utara punyanya siapa, di sebelah selatan punyanya siapa, dan seterusnya. Itu letak geografis. Jadi kita bicara tempat berdasarkan kenyataan yang ada di bumi, itu letak geografis. Dan lebih lanjut, untuk konteks Indonesia, berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, dan diapit. Di negara kita ini diapit oleh dua benua dan dua samudra. Apa itu? Yaitu di sebelah utaranya adalah benua Asia, kemudian di sebelah selatannya adalah benua Australia. Dan diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, di sebelah utara Samudra Pasifik, di sebelah selatan Samudra Hindia. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang berperan penting dalam perekonomian juga iklim. Posisi yang strategis yang dimiliki oleh Indonesia inilah memberikan keuntungan tersendiri buat Indonesia. Apa keuntungannya? Yaitu menjadi perlintasan lalu lintas dunia, lalu lintas internasional, baik udara maupun laut. Dan ini menguntungkan. Karena apa? Akan mempengaruhi roda perekonomian negara Indonesia itu sendiri. Ya. Dengan posisinya yang menyilang, Indonesia masuk dalam 3 kegiatan ekonomi dunia. 3 kegiatan ekonomi dunia itu mencakup negara-negara berkembang dan negara industri.
Seperti Jepang, kita tahu ya, Jepang merupakan negara industri yang sangat besar. Jadi produk-produk dari Jepang ini sangat banyak. Mobil, peralatan rumah tangga, dan berbagai macam produk-produk. Ada juga dari Korea. Kemudian Republik Rakyat Cina atau yang disebut dengan RRC. Ini malah produk industri Cina ini bahkan bisa dikatakan menguasai dunia. Jadi kalau tidak ada labelnya made in RRC, made in Cina, sendal jepit saja made in Cina, sampai barang-barang yang boleh dikatakan barang mewah ini made in China. Dan sejumlah negara Afrika maupun Eropa. Selanjutnya, anak-anak, letak strategis geografi Indonesia turut mempengaruhi kondisi iklim yang disebabkan oleh angin musim. Ya, di Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Yang perlu anak-anak pahami ya, mengapa dan kapan musim hujan itu tiba, kapan musim kemarau tiba, kenapa bisa terjadi musim hujan, dan kenapa bisa terjadi musim kemarau. Dan ini yang harus benar-benar anak cermati bersama, supaya anak-anak tahu. Nah, di sini kita mengenal apa yang disebut dengan angin muson barat dan apa yang disebut dengan angin muson timur. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya musim penghujan dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya musim kemarau, dan ini yang harus benar-benar anak pahami. Kapan terjadi angin muson barat? Ya, angin muson barat akan terjadi pada bulan Oktober hingga April. Ya, angin muson barat akan terjadi pada setiap bulan Oktober hingga bulan April. Nah, angin muson barat ini bertiup dari Asia, ya dari Asia menuju ke Australia. Ya, dari Asia, ingat di anak panah ini dari Asia, dari utara ya, menuju melalui Indonesia menuju ke kemana? Ini yang barat, menuju ke Australia. Nah, ketika angin muson barat dan angin bertiup dari Asia ke Australia, ini membawa uap air dari Samudra Pasifik. Nah, dari Samudra Pasifik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya musim hujan. Jadi musim hujan itu ya terjadi dipengaruhi oleh adanya angin muson barat yang bertiup dari arah Asia menuju Australia melalui Indonesia. Ketika angin tadi bertiup, membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik. Dan ini kemudian menyebabkan terjadinya musim hujan. Nah, kebalikan dari angin muson barat adalah angin muson timur. Kapan angin muson timur terjadi? Angin muson timur terjadi pada bulan April hingga Oktober, dari kebalikan. Nah, angin muson timur ini bertiup dari Australia menuju ke arah Asia. Nah, ketika bertiup dari Australia menuju ke arah Asia ini, angin muson timur membawa sedikit uap air dari Samudra India. Jadi kebalikannya. Dan ini kemudian berakibat
musim kemarau sehingga jarang turun hujan karena uap air yang dibawa oleh angin muson timur dari Australia menuju Asia ini sedikit mengandung uap air yang dibawa dari Samudra India. Selanjutnya, anak-anak, posisinya yang menyilang antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia memiliki pengaruh keragaman budaya. Ya, budaya, tradisi, bahkan bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Bahkan agama ini datang dari negara dan benua lain sejak tempo dulu, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Di letak geografis ini mempengaruhi itu semua. Selanjutnya, anak-anak, secara teritorial itu secara kewilayahan, ya. Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara, diantaranya batas utara, ya. Di batas utara ini kita lihat dalam peta, ya. Ini ada Malaysia, ya, ada Malaysia. Di Malaysia ini ada dua bagian. Yang pertama ini terletak di utara Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua ini di Sarawak, ini berada di utara Pulau Kalimantan. Ini Malaysia, wilayahnya terpisah menjadi dua. Kemudian ada Singapura. Singapura ini letaknya di utara Indonesia, tepatnya di sebelah selatan Malaysia, di utara Pulau Sumatera. Ini Singapura, negara kecil, ya, namun juga maju. Kemudian ada juga Filipina, ya, Filipina ini warna putih, ini adalah negara lain, ya, tepatnya di sebelah utara Pulau Sulawesi, ya, karena Pulau Sulawesi juga masuk wilayah Indonesia dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, batas selatan. Di sebelah selatan Indonesia ini ada Timor Leste, ada Australia, dan ada Samudra India. Ini di teritorial, di wilayah Indonesia. Kemudian batas barat, di batas barat ini ada Samudra India. Ya, di batas sebelah baratnya Indonesia ini adalah Samudra India. Sedangkan di sebelah timur Indonesia ada Papua Nugini, ya, yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Papua dan Samudra Pasifik. Nah, inilah anak-anak kondisi letak geografis Indonesia, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak, menambah pengetahuan untuk anak-anak untuk dipahami bersama. Yaitu tetap semangat, ya, walaupun belajar dalam suasana yang kurang tepat, ya, karena kita harus, ya, PJJ. Kita berharap bisa segera bisa melakukan pembelajaran ini dengan pertemuan tatap muka. Dan akhirnya, selamat belajar, sukses selalu menyertai anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.